Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Siap mengikuti pembelajaran? Siap, Bu. Siap banget ya. Siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi Ibu absen dulu ya. Sri Wulandari, hadir Bu. Puji Prodia, hadir Bu. Diki Cahyadi, Hadir, Bu. Luciana, hadir Bu. Husen, Hadir, Bu. Neneng, hadir Bu. Dan yang terakhir siapa? Masita, hadir Bu. Baik. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin sedikit menyampaikan tentang kembali lagi kita ke pembelajaran yang sudah lalu untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan di dalam kuliah statis itu ada yang namanya hukum Archimedes. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum Pascal. Jadi tujuan dari kita belajar hukum Pascal di sini adalah supaya nanti kalian setelah belajar ini paham apa itu hukum Pascal dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ada suatu kasus yang dapat kita pecahkan bersama. Di sini siapa yang pernah ke pencucian mobil? Pernah? Belum? Nggak pernah? Pencucian motor. Nggak ada yang pernah ke pencucian mobil. Atau di sini siapa yang pernah melihat dongkrak hidrolik? Belum pernah. Pernah. Masya Allah, pernah? Pernah. Dongkraknya kecil? Kecil. Bisa mengangkat mobil? Bisa. Bisa ya. Mengapa demikian? Bisa mengangkat mobil, kira-kira? Kan kecil nih, mobil kan besar. Gimana yang kecil bisa mengangkat yang besar? Kalau kita bayangkan kan nggak mungkin. Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang tekanan? Iya. Baik, kita langsung ke materi aja ya. Setelah ini akan Ibu jelaskan mengapa yang kecil tadi dapat mengangkat yang besar. Baik, kita langsung ke materi saja. Di sini ada hukum Pascal. Perhatikan materi yang Ibu jelaskan. Nanti setelah Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin kalian melakukan percobaan dengan alat yang sudah Ibu tampilkan di depan. Jadi nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di mana tugas kalian nanti itu adalah melakukan percobaan, menganalisis, dan menyimpulkan. Baik, kita langsung saja ke materi. Nah, di sini kita sebelum memasuki materi, kita harus kenal dulu nih. Tak kenal maka tak sayang. Baik, di sini tapi dalam pembelajaran fisika tak kenal bukan tak sayang, tapi tak kenal maka tak tahu. paham. Tuh, tak tahu dan tak paham. Benar. Langsung saja kita ke materi. Di sini ada yang namanya mengenal hukum Pascal. Hukum Pascal ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika asal Prancis bernama Blaise Pascal. Hukum yang dihasilkan ini diberi nama sesuai dengan nama penemunya agar menghormati pada yang menemukannya. Nah, hukum Pascal adalah sebuah fisika fluida yang menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida statis di dalam sebuah ruang tertutup dan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama rata dan sama besarnya. Nah, hal ini memiliki arti bahwa tekanan yang ada pada sebuah bejana sama besar di setiap tempat di bejana tersebut. Hal inilah yang dijadikan acuan atau prinsip dari hukum Pascal. Hukum Pascal dirumuskan dengan baik oleh Blaise Pascal sehingga peninggalannya ini dapat diaplikasikan pada saat ini dan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita lanjutkan. Di sini ada bunyi hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kemudian
rumus hukum Pascal, di mana P sama dengan F dibagi dengan A sama dengan konstan, yang berarti tekanan yang diberikan pada F1 sama dengan tekanan yang diberikan pada F2. Bisa dilihat? Bisa, Bu? Bisa. Kita lanjut. Nah, siapa tadi yang belum pernah melihat ke pencucian mobil? Belum semua. Di pencucian mobil biasanya terdapat yang namanya untuk angkat mobil ini. Pernah lihat? Pernah. Nah, jadi untuk dalam pencucian mobil ini menggunakan yang namanya konsep dan rumus dari hukum Pascal. Mengapa dapat mengangkat mobil? Kan biasanya di pencucian mobil, mobilnya naik turun. Karena para pencuci mobil itu membersihkan di bawah mobil. Jadi diperlukan yang namanya seperti ini. Nah, ini menggunakan konsep dan rumus hukum Pascal untuk mengangkat mobil tersebut. Dan kita lanjut. Nih, rumus hukum Pascal, di mana P1 sama dengan P2, F1 sama dengan A1, F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2, di mana F1-nya Ibu minta deh satu orang, sepertinya kalian pada ngelamun. Jadi Ibu minta satu orang buat membaca yang ada di PPT. Kita lihat muka yang paling bersemangat. Kira-kira Husen saja deh. Husen, silakan baca keterangan dari rumus yang sudah Ibu berikan. Baik, Bu. Untuk keterangannya, P1 adalah tekanan pada pipa 1, yaitu N per M atau PA. Sebentar. N per M atau PA itu apa? Pascal. Satuannya. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya P2 adalah tekanan pada pipa 2, N per M atau PA. F1 adalah gaya yang bekerja pada A1, lalu F2 adalah gaya yang bekerja pada A2, A1 adalah luas penampang 1, dan A2 adalah luas penampang 2. Baik, terima kasih Husen. Iya, Bu. Baik, kita lanjut. Nah, slide selanjutnya ada pemanfaatan hukum Pascal di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, dan rem hidrolik. Seperti yang ditanyakan Husen tadi, kenapa Bu dongkrak yang kecil itu bisa mengangkat sebuah mobil yang besar? Oke, kita lanjut. Bukan ya? Nih. Jadi kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena pada dongkrak tersebut menggunakan yang namanya konsep, hukum, dan rumus hukum Pascal. Nah, ada yang ingat apa tadi bunyi hukum Pascal? Ada yang ingat? Apakah kita perlu balik ke slide sebelumnya? Perlu, Bu. Perlu ya. Nah, ini tadi bunyi hukum Pascal. Jadi Ibu akan pilih salah satu dari kalian untuk membacakan bunyi hukum Pascal. Kita cari yang mukanya paling bersemangat, paling bersinar. Sini, kita lihat dulu. Ya, paling belakang saja. Mas Ita, silakan dibaca. Bunyi hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Ita. Jadi, hukum Pascal ini berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Maka inilah yang menyebabkan dongkrak kecil tadi dapat mengangkat sebuah mobil yang besar. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan? Baik, silahkan pada Mas Ita. Sepertinya dia terlalu semangat, jadi ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Silahkan. Apa perbedaan gaya yang diberikan kepada luas penampang yang besar dan kecil, Bu? Oke. Sebelumnya kita akan lanjut dulu. Kita akan balik ke slide sebelumnya. Tolong ulang. Apa perbedaan gaya yang diberikan kepada luas penampang yang besar dan kecil, Bu?
Ada yang bisa jawab teman-temannya? Sebelum ibu menjawab, ada yang bisa? Apa itu tuh? Sepertinya dari mukanya tidak ada yang bisa. Jadi kita akan mengulang, bukan tidak bisa ya, mungkin bisa, cuman malu untuk mengungkapkan. Jadi ibu akan jelaskan apa perbedaan luas penampang. Perbedaan gaya ya tadi Mas Ita? Bentar ulang. Ya perbedaan gaya. Nah, perbedaan gaya luas penampang yang kecil sama yang besar. Jadi untuk gaya itu sendiri, jika yang kecil itu hanya memerlukan gaya yang tidak terlalu besar dibandingkan luas penampang yang besar. Nah, itu nanti kalian akan temukan kebenarannya ketika kalian sudah melakukan percobaan. Jadi kita ke ada lagi? Lanjut. Jadi Mas Ita, jawabannya nanti akan kita sambung setelah percobaan ya. Ibu. Jadi kita ke contoh soal. Nah, ini contoh soal. Ibu mau minta tolong hapuskan papan tulis yang paling gagah perkasa. Diki saja. Baik, terima kasih Pak Diki. Jadi di sini ada sebuah contoh soal tentang hukum Pascal. Jadi bunyi contoh soalnya bisa dibacakan Sri Wulandari. Sebuah mobil yang beratnya 9.000 N diangkat dengan mesin hidrolik jika luas penampang piston kecil 5 cm kuadrat dan piston besarnya 0,02 meter kuadrat. Berapakah besarnya gaya yang harus diberikan pada piston kecil mesin tersebut? Terima kasih Sri Wulandari. Nah, untuk menjawab soal fisika, biasanya langkah pertama kita menuliskan diketahui. Baik, penyelesaian. Diketahui. Di situ ada sebuah mobil yang beratnya 9.000 Newton diangkat dengan mesin hidrolik. Apa yang diketahui dari potongan kalimat tersebut? Luas penampang. Sebuah mobil yang beratnya 9.000 Newton diangkat dengan mesin hidrolik. F2 gaya. F2 nya berapa? 9.000 Newton. Kemudian jika luas penampang piston kecil 5 cm kuadrat dan piston besarnya 0,02 meter kuadrat, berapakah besarnya gaya yang harus diberikan pada piston kecil mesin tersebut? Jadi yang ditanyakan lagi di sini, yang diketahui lagi dari soal tersebut ada luas penampang, lambangnya A1-nya berapa? 5. Kalau diubah jadi meter berapa? 0,05. Meter kuadrat. Kemudian selanjutnya yang diketahui A2 sama dengan 0,02 meter kuadrat.
Yang ditanyakan Satu. jawab. Rumusnya tadi Ibu, mohon maaf, Ya. itu 5 cm kuadrat sama dengan 0,005 meter kuadrat. Jadi, iya Neneng. Iya, Bu. Seperti ini, Nenek. Iya, Bu. Jawab. Rumusnya tadi, kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, yang ditanyakan F1. Jadi kita tulis dulu ya. F1 sama dengan A1 sama dengan, mohon maaf, dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. A2. Kita masukkan yang diketahuinya. F1-nya ada yang diketahui? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kita tulis F1 dibagi A1-nya berapa? 0,005. 0, sama dengan F2-nya 9.000 dibagi A2 0,2. Bagaimana cara mencari F1-nya? F1 sama dengan, tulis ulang, 9 dibagi 0,2. ininya kemana? Dikali angka 9.000. Sini ya, dikali 0,0. jadi hasilnya berapa? Berapa? Ya Diki, berapa Diki? 2,250. 2, 250. ada lagi jawaban yang lain? 2.250. 2.000. 250. Satuannya apa? M per M atau Pascal. Newton Newton. N. Newton. Yakin? Yakin. Baik, contoh soal ini nanti dikerjakan lagi di rumah sebagai latihan ya. Minggu depan dikumpulkan kepada ibu. Jadi contoh soal sudah, materi sudah. Sekarang kalian ibu minta untuk melakukan percobaan. Jadi sebelum kita melakukan percobaan, ibu mau membagi kelompoknya terlebih dahulu. Jadi Masita temannya sama Lucy sama Ulan. Neneng kelompoknya ada Husen, Diki sama Uji. Sepakat? Mau dari kelompok siapa dulu nih? Kelompok Neneng. Kelompok Neneng. Boleh, silakan maju ke depan. Semuanya. Semuanya kan percobaan. Boleh dibalik. Coba lakukan percobaan. Iya, dipencet. Ditahan dulu.
pencet yang kecil. Coba Puji pencet yang besar. Udah ketemu perbedaan? Coba pencet lagi yang besar. Yang kecil lagi. Udah tahu perbedaannya? Udah ngerti? Silahkan coba Diki. Tahu? Buset. Sudah? Kira-kira udah paham belum? Paham? Alhamdulillah. Baik, itu saja percobaannya. Karena kalian sudah menemukan perbedaannya, nanti kalian analisis, ditulis di buku, nanti disampaikan. Ya, silakan dulu. Kemudian lanjut ke kelompoknya Nasita. Coba pencet besar, pencet lagi yang kecil. Besar, kecil. Sudah tahu perbedaannya? Sudah, kemudian mulai. Sudah? Baik, silakan kembali lalu analisis yang sudah kalian lakukan nanti disampaikan. Untuk kelompok neneng udah dianalisis tadi? Sudah dianalisis? Belum. Tadi di awal Ibu sudah mengatakan nanti kita akan melakukan percobaan di mana tugas kalian adalah menganalisis apa yang terjadi pada alat peraga tersebut dan menghubungkan dengan konsep dan teori yang sudah Ibu jelaskan. Dikarenakan kelompok neneng tadi sudah maju terlebih dahulu, jadi Ibu beri kesempatan kepada kelompok neneng untuk menjawab terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 1 menit lagi ya. Nggak apa-apa, di tempat aja nggak apa-apa. Berdiri ya, berdiri di tempat saja. Baik, Berdiri. baik dari kelompok kami dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas penampangnya, maka semakin besar pula gaya yang diberikan. Ya. Itu saja. Ya. Kemudian dari kelompok Nasita, siapa yang mau? Ya, silakan. Jadi yang kami dapat dari hasil percobaan hukum Pascal yaitu semakin besar luas penampangnya, maka semakin besar gaya tekanannya. Baik, terima kasih ya. Jawaban dari kelompok neneng dengan kelompok ulen itu hampir sama dan dua-duanya itu tidak ada yang salah. Jadi Ibu kira kalian sudah memahami konsep dan percobaan yang sudah kita lakukan. Dari awal hingga akhir kita pembelajaran, Ibu ingin menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang diajukan oleh Mas Ita tadi. Nah, apa perbedaan gaya pada luas penampang kecil atau dan besar? Jadi, jika luas penampang lebih besar, maka gaya yang diberikan harus lebih besar. Tadi terasa tidak saat kalian melakukan percobaan, ketika memencet
suntikan yang besar ini gaya yang diberikan lebih berat, yang kecil lebih ringan. nah itu yang ibu maksud, di mana luas penampang yang besar maka gaya yang diberikan juga besar. Itu tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ita. Apa sudah paham? Sudah. Baik. Nah, ibu mau mengetes sekali lagi, menguji apakah kalian paham apa yang ibu jelaskan dari awal hingga akhir. Jadi ibu akan pilih salah satu orang yang menurut ibu memperhatikan sekali. Kalian semua memperhatikan, cuman ada satu orang yang teramat memperhatikan. Langsung saja kita pilih Neneng. Silahkan di tempat aja, tidak apa-apa, berdiri untuk menjelaskan. Yang kesimpulan dari ibu. Iya, silahkan. Baik. Dari konsep yang sudah ibu jelaskan tadi, tekanan pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan jumlah yang sama besar. Terus tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar. Gaya yang diberikan pada luas penampang yang besar lebih besar daripada gaya yang diberikan pada luas penampang yang kecil. Sehingga dari percobaan yang sudah dilakukan tadi, maka hasil dari mengamati alat peraga sama dengan konsep hukum Pascal. Baik, terima kasih. Tepuk tangan terlebih dulu. Baik, bagus sekali ya Neneng. Terima kasih banyak. Mungkin pembelajaran kita ini saja untuk hari ini. Sebelum ibu akhiri, apa ada ingin yang ditanyakan lagi? Ya, Ya. Jadi kita akhiri saja ya. Jangan lupa tugas yang ibu berikan tadi. Sekian, ibu mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung perasaan kalian semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Terima kasih. Ibu keluar dulu ya. Selamat beristirahat.